sepakati dan calon mantu kami sesuai dengan rencana kita yang telah kita sepakati bahwa pada hari ini bahwa anak kami dengan calon mantu kami Liani akan kita bawa ke gereja untuk menerima berkat pernikahan. Untuk itu izinkan ibu, semua saudara agar Liani kita bawa bersama anak kami Golok Naro. Jadi anak kami Golok Naro maju, iya, majulah ke sampingnya, iya. Oh, sudah. Jadi demikianlah ya, kita calon pengantin di depan, lalu kita apa dari belakang, kan begitu? Ya. Oke, silakan. Bahagialah selalu, selamat ya. Sekali lagi nak. Aku nak doa. Pastor dua makan apa? Ya makan ini. Kita tahu. Nah, orang sudah tempat kita. Tiga kali. Mereka mau mulut toh aku ya momen-momen apa ini? Kita nanya. Oke. Dari hati yang paling dalam lah. Dulu lah, makan nasi ini sudah itu. Betul mah. Kami kalau mari gua anak Yesus Kristus sepos bulan. Tujuh nama raja mal dua sepakan berguna dengan dia. Pengalimang nama dia yang bukan nami mah antara nami sederhana. Dina neng kabupaten nami anak tuh maromain nami lama kapotong bagas mil sama tahu pas bukan bertuan. Orang yang hamil na pada permarah pada beberapa Tuhan. Saat matar lagi dari saudara orang bersama Tuhan. Orang masih dia keluar anak Kristus siapa segala. Melatih marana yang lebih saya sama dosa nama dia orang yang nongkrong kasih hasil yang sama. Masih Yesus masuk bantu rumah kasih Allah. Amin. Amin. Kita berhimpun di sini untuk mengawali perayaan perkawinan saudara kita Gold Naro Sitinjak dan saudari Ana Liani Susanti. Gereja menyambut saudara-saudari dan ikut bergembira dalam perayaan kasih ini. Romo Martinus Renda CM dan Pastor Damianus Banjarnahor CP yang terhormat, seluruh keluarga Bapak Korlan Sitinjak dan Bapak Susanto Tanuwijaya hendak mengantarkan Gold Naro Sitinjak dan Ana Liani Susanti memasuki hidup perkawinan. Kami mohon agar perkawinan mereka dikukuhkan dan diberkati sesuai dengan ajaran dan tata perayaan Gereja Katolik. Sekarang marilah kita masuk ke rumah Tuhan dan menyerahkan seluruh harapan serta doa-doa kita kepadanya. Semoga kita boleh mengalami kasih setia Tuhan yang menghidupkan dan menguduskan kita umatnya.
berhasil. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih, pengantin yang dicintai Tuhan, Naro dan Liani, selamat pagi. Hari ini kita akan menjadi saksi mereka yang akan mengukuhkan komitmen mereka di hadapan Tuhan, yaitu saudara dan saudari kita Naro dan Liani. Kita akan mendukung mereka dengan doa-doa kita, sehingga apa yang mereka niatkan dengan dibangun komitmen di depan altar ini sungguh-sungguh dihidupi dari sekarang sampai mereka menutup mata. Saudara-saudariku terkasih, mari kita menyiapkan hati kita agar kita boleh merayakan sakramen perkawinan ini. Oleh karena itu, marilah kita kenangkan saat pembaptisan kita awal hidup baru dalam iman, sumber dan dasar setiap panggilan Kristiani. Dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah pencipta yang penuh kasih, Engkau telah menuntun kedua mempelai ini dalam perjalanan untuk saling mengasihi. Kukuhkanlah cinta dan keinginan luhur mereka yang melandasi ikrar untuk saling mengikatkan diri di hadapan-Mu. Limpahkanlah rahmat-Mu atas mereka. Buatlah mereka pantas dan kudus agar mampu menjadi tanda kehadiran-Mu yang nyata. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari kita mendengarkan sabda Tuhan. Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, "Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Berbahagialah semua orang yang takut akan Tuhan. Berbahagialah semua orang yang takut akan Tuhan. Berbahagialah orang yang takwa kepada Tuhan, yang hidupnya menurut jalan yang ditunjukkannya.
apabila engkau menikmati hasil jeripayahmu. Berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Berbahagialah semua orang yang takut akan Tuhan. Istrimu akan menjadi laksana pohon anggur subur yang ada di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Berbahagialah semua orang yang takut akan Tuhan. Sungguh, demikianlah akan diberkati Tuhan seorang laki-laki yang takwa hidupnya. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion. Dimuliakanlah Tuhan. Matius bab 7, 21, 24 sampai 29. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Setiap orang yang mendengarkan perkataan-Ku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengarkan perkataan-Ku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu, dan hebatlah kerusakannya. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya. Sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Berbahagialah kita yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabda-Mu adalah jalan kebenaran dan hidup kami. Silakan duduk Bapak Ibu saudara-saudariku. Sebelum saya memulai permenungan saya ini, saya mengawali dengan satu peribahasa dalam bahasa Batak Toba. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua bisa memahaminya. Baris-baris ni gajah dirura pangaloan, molo marsuru raja iko do oloan. Molo soni oloan madapot hamaguan, molo ni oloan madapot pangomoan. Kira-kira berapa orang yang nangkap ini? Ada setengah dari yang ikut ini. Bisa ya? Maksudnya kurang lebih Bapak Ibu dari peribahasa ini, kalau raja itu bersuruh atau menyuruh kita, mesti kita lakukan. Kalau kita lakukan, kita akan mendapat satu keuntungan. Tapi kalau kita tidak melakukannya, kita akan mendapat kerugian. Maksudnya Bapak Ibu saudara-saudariku, Romo Paroki itu adalah raja bagi kita, raja dalam iman. Jadi dia menyuruh saya untuk berkhotbah pagi ini.
Saya akan memulai Bapak Ibu Saudara-saudariku permenungan kita pada pagi hari ini. Pertama-tama saya mau menyampaikan perkenalan diri. Nama saya Pastor Damianus Banjarnahor, Kongregasi Pasionis. Saya berasal dari Arbaan, kalau gerejanya Paroki Pakat, Keuskupan Agung Medan. Kalau dari sisi pemerintahan, saya Desa Arbaan, Kecamatan Onan Ganjang, Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara. Pak Sitinjak ini orang tua dari Gold Naro, satu kampung dengan saya. Beliau adalah guru saya ketika saya SD. Saya lulus SD tahun 82 mangnya. Saya tahun 82 SD tamat. Pak Sitinjak sudah mengajar di kampung saya. Mereka datang dari Bakti Raja Rutaya mang 97 tahun 975 mulai mengajar di Arbaan. Oh iya berarti ya. Jadi mulai mengajar tahun 1975. Saya kira saya 82 sudah mulai masuk SD, saya kira mungkin. Karena seingat saya ada sedikit perubahan kurikulum masa itu, bertambah setengah tahun. Kurang lebih kalau tidak salah. Oke. Jadi Pak Sitinjak ini guru saya di SD di Arbaan sampai saya tamat tahun 82. Dan Pak Sitinjak tinggal bersama dengan kami satu kampung hingga pada hari ini. Di Arbaan Piamangkat tinggal kan? Iya, masih tetap tinggal di Arbaan ya. Datang dari Muara. Muara itu Samosir ya kan. Sekarang saya tinggal di Patratomang Tanjung Duren, Jakarta Barat. Saya di situ mengurusi administrasi sehari-harinya. Saya datang ke sini sebagai, dalam konteks kami sebagai pastor, disebut pastor tamu. Tetapi juga saya senang sekali bisa ikut bersama dengan Pak Sitinjak dan keluarga untuk merayakan pernikahan dari Gold Naro Sitinjak dan Ana Liani Susanti. Apakah kalian dua sekarang ini sangat berbahagia? Iya, ya. Gold Naro itu, gold itu artinya emas bukan? Jadi Gold Naro itu bahasa Batak Tobanya yang akan datang. Jadi emas yang akan datang. Maksudnya kurang lebih begini. Ketika Gold Naro ini lahir, Pak Sitinjak sudah melihat akan datang emas di kemudian hari. Dan emas itu sekarang sudah dia bawa ke tengah keluarga Pak Sitinjak. Emas itu ialah Ana Liani Susanti. Itu ya Gold Naro ya. Jadi kamu sudah memenuhi namamu ini. Dan Pak Sitinjak rupanya adalah seorang nabi di Arbaan yang bisa meramal masa depan dari putra-putrinya. Ini luar biasa bahwa bisa kita merayakan pesta pernikahan ini di gereja yang bagus ini di Jakarta pula, ya kan? Saya mau mengajak kita untuk merenungkan tentang kitab suci dan pernikahan ini pada hari ini.
Mohon Bapak Ibu saudara-saudariku sedikit bersabar. Pertama, perkawinan Katolik, dari tujuannya, perkawinan Katolik itu adalah kebersamaan seluruh hidup. Jadi tidak boleh setengah-setengah. Lalu tujuannya juga harus terarah kepada kesejahteraan suami istri. Gold Naro mesti harus merasa sejahtera, dan Ana Liani Susanti juga harus merasa sejahtera sebagai suami istri. Dan kemudian tujuan yang ketiga, terbuka terhadap kelahiran anak dan pendidikan anak. Jadi kita sangat mengharapkan keluarga baru ini terbuka terhadap kelahiran anak itu. Banyak orang sekarang tidak terbuka terhadap kelahiran anak. Mereka tertutup dengan banyak alasan, ekonomi, kesehatan, dan seterusnya. Tapi saya mengharapkan kalian berdua yang memulai terbuka terhadap kelahiran putra-putri dan pendidikan anak. Sesuai dengan pemikiran dan filsafat orang Batak, marura tutoru, marbulung tugijang, mardaka tusiamu tua birang. Itu kan, itu filsafatnya, manang na pemikiran halak Batak. Jadi Katolik mengatakan terbuka terhadap kelahiran, itu sangat sejalan. Jadi tidak ada satu suami dua istri atau sebaliknya. Di tempat lain ada, tapi dalam gereja Katolik itu tidak diterima. Kemudian perkawinan itu tak terceraikan. Sebentar lagi kamu akan mengucapkan janji nikahmu, baik Gold Naro, baik Liani. Sesudah kamu mengucapkan itu, pada detik itu juga janjimu itu berlaku, dihitung waktunya terus menerus sampai kamu menutup mata dipanggil Tuhan. Sekarang masih boleh pikir-pikir beberapa menit lagi, masih boleh, itu sah. Tapi kalau sudah kuat dan sudah menjadi pilihan, yang di kanan saya itu adalah pilihanku, yang di kiriku ini adalah pilihanku, gereja merestui dan membawa Anda ke altar ini. Nah, kita melakukan itu, Bapak Ibu saudara-saudariku, mempertahankan apa yang saya sebutkan tadi. Keluarga itu harus mendasarkan dirinya pada sabda Tuhan atau kitab suci. Tadi kita dengarkan itu bacaan pertama dan Injil. Kalian berdua memilih bacaan itu, bagus itu. Walaupun berat. Bacaannya kurang lebih mengenai kitab Kejadian, berangkat dari awal, titik awal. Disebut begini, tidak baik kalau manusia itu, artinya manusia itu adalah Adam, seorang diri. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia artinya tanah. Kita coba cerna Adam ini yang dalam bahasa Inggris disebut human atau manusia. Banyak simbol-simbol yang Bapak Ibu lihat, medis itu laki-laki dan perempuan itu simbolnya ada di benak kita masing-masing. Dari situ akan muncul kata saka. Artinya adalah pemberi. Artinya adalah yang mengangkat atau yang mengingat, remember. Kalau kita punya data, entah itu data apapun itu, kita disebut nama, given name, nama yang diberi. Lalu ada namanya surname, artinya nama ikutan.
Jadi kalau Gold Naro itu nama ikutannya adalah Sitinjak. Nama yang diberikan adalah Gold Naro. Laki-laki lagi. Laki-laki itu adalah human soul, manusia jiwa. Dan laki-laki itu bersifat internal, lebih pada sisi dalam. Laki-laki itu adalah pemberi benih. Lihat peran-peran ini. Menurut pemikiran orang Yahudi yang notabene penulis dari kitab Kejadian yang kita dengar tadi. Orang Batak sangat mudah memahami ini karena orang Batak itu menggunakan nama surname atau pengingat, yaitu marga. Marga saya itu adalah Banjarnahor. Jadi saya mengingatkan bapak saya, kakek saya, dan nenek moyang saya. Saya nomor 15 dari keturunan Banjarnahor, maka kakek saya sudah 15 sampai ke saya. Dia tahu Gold Naro nomor berapa? 14, hampir sejajar kurang lebih ya kan. Berarti Pak Sitinjak 13, kakeknya nomor 12. Liani nomor berapa? Adakah pengingat? Tidak ada. Tidak ada ya. Biasanya ada juga Tionghoa, ada marga-marganya. Saya pernah di Pontianak lalu. Saya lihat ada satu restoran, supermarket diresmikan. Lalu pemiliknya disebut Marbun. Karena kami Marbun juga, saya pikir orang Batak Toba. Ternyata dia bukan, karena dia marganya marga Bun. Itu ya. Seperti itu nama pengingat. Itu tadi laki-laki, sekarang perempuan. Perempuan itu disebut dari bahasa aslinya itu disebut sebagai penerima dari dirinya. Dia disebut negefat atau disebut defisiensi. Ada sesuatu yang kurang dalam dirinya. Lalu kemudian perempuan itu adalah manusia tubuh. Tadi laki-laki adalah manusia jiwa, perempuan itu adalah manusia tubuh. Karena itu perempuan lebih mengurus tubuhnya, bermakeup, berdandan, bersisir dan seterusnya. Jadi kalau laki-laki bermakeup itu agak menyimpang sedikit dari maksud kitab suci ini kan. Itu ya, supaya kita bisa lebih memahami diri kita. Lalu juga perempuan itu lebih pada sisinya eksternal, sisi luar. Jadi dia lebih pada penampilan luar yang dia maui. Maka dia memakai gelang-gelang, dia memakai anting-anting. Karena saya tidak punya, jadi saya tidak kenal barang itu ya kan. Gelang-gelang, anting-anting, macam-macam ya. Karena itu tadi manusia tubuh. Laki-laki tidak terlalu suka yang gelang-gelang itu dan anting-anting. Kalau ada sekarang itu sedikit agak kurang bagus. Ketika kita melihat antara laki-laki dan perempuan itu dalam proses kitab suci itu, maka hanya perpaduan antara soul, yaitu jiwa, dan body, yaitu tubuh, barulah bisa dikatakan Adam, human, manusia. Jiwa saja tanpa badan bukan Adam, tubuh saja tanpa jiwa bukan Adam, bukan manusia. Kalau begitu,
Tadi dikatakan tidak baik manusia itu seorang diri. Aku akan menjadikan penolong baginya. Penolong itu terjemahan yang sangat lunak. Tapi kalau dari bahasa kitab sucinya itu artinya yang berhadap-hadapan. Penolong, kalau penolong itu lebih kuat daripada yang ditolong. Begitu bukan? Kalau seorang jatuh, lalu ada penolong, berarti penolong itu lebih kuat dari yang ditolong. Kan gitu ya? Nah, tapi konsep kitab suci itu disebut yang berhadap-hadapan. Jadi antara pria dan wanita itu berhadap-hadapan. Kalau sepadan itu duduk berbaris begini. Tapi kalau pria dan wanita, laki-laki dan perempuan, dia berhadap-hadapan. Itu nanti akan kamu lihat dalam konsep pernikahan ini ketika Goltnaro Sitinjak dan Analiani Susanti mengucapkan janji nikahnya berhadap-hadapan. Jadi bagus yang kamu pilih teks kitab suci ini mengawali pernikahanmu. Perempuan itu bukan hanya sepadan, tapi karena berhadap-hadapan, maka dia juga boleh mengoreksi suaminya. Kalau kurang pas, dia bisa koreksi. Goltnaro Sitinjak dan Analiani Susanti, sebelum perayaan perkawinan gereja kita laksanakan, saya persilakan kalian berdua terlebih dahulu menghadap kedua orang tua kalian untuk mohon restu bagi perjalanan hidup yang hendak kalian awali ini. Kau sebut namaku di dalam segala namaku di hatimu, tak dapat ku balas cintamu ayahku, takkan ku lupakan nasihatmu ibu, hormati orang tua agar lanjut turun di bumi. Terima kasih ayah dan Untuk menyaksikan peristiwa penuh rahmat ini, Kristus memberikan berkat melimpah bagi cinta kalian sebagai suami istri. Ia telah menguduskan kalian dalam pembaptisan dan kini Ia memperkaya serta memperkuat kalian dengan sakramen perkawinan ini. Semoga kalian saling mempercayai dan melaksanakan kewajiban-kewajiban hidup perkawinan. Kini saya minta kalian menyatakan niat itu di hadapan gereja. Kami berdua telah memilih sebagai teman hidup, maka kami mohon agar Romo berkenan meresmikan hubungan kami sebagai suami istri menurut tata cara dan adat suci gereja. Mempelai berdua yang berbahagia, sebelum meneguhkan perkawinan kalian, saya minta kalian berdua menyatakan kesungguhan hati di hadapan saya dan segenap umat Allah yang hadir di sini. Menyatakan kesediaan saya meresmikan perkawinan ini dengan ikhlas hati.
saya bersedia mencintai dan menghormati istri saya seumur hidup saya. Saya bersedia menjadi ayah yang baik bagi anak-anak yang dipercayakan Tuhan kepada saya dan mendidik mereka menjadi orang Kristiani yang setia. Mam, orang tua, para saksi, dan semua yang hadir di sini, saya, Ana Liani Susanti, menyatakan kesediaan saya meresmikan perkawinan ini dengan ikhlas hati. Saya bersedia mencintai dan menghormati suami saya seumur hidup saya. Saya bersedia menjadi ibu yang baik bagi anak-anak yang dipercayakan Tuhan kepada saya dan mendidik mereka menjadi orang Kristiani yang setia. Saya, Goldnaro Sitinjak, memilih engkau, Liani Susanti, Ana Liani Susanti, menjadi istri saya. Saya berjanji untuk setia mengabdikan diri kepadamu dalam untung dan malang, di waktu sehat dan sakit. Saya mau menghormati engkau sepanjang hidup saya. Saya, Ana Liani Susanti, memilih engkau, Goldnaro Sitinjak, menjadi suami saya. Saya berjanji untuk setia mengabdikan diri kepadamu dalam untung dan malang, di waktu sehat dan sakit. Saya mau menghormati engkau sepanjang hidup saya. Atas nama Gereja Allah, di hadapan para saksi dan umat Allah yang hadir di sini, saya menegaskan bahwa perkawinan yang telah diresmikan ini adalah perkawinan Katolik yang sah. Semoga bagi kalian berdua sakramen ini menjadi sumber kekuatan dan kebahagiaan. Yang telah dipersatukan Allah jangan diceraikan manusia. Amin. Marilah memuji Tuhan. Syukur kepada Allah. Ya Tuhan, berkatilah kedua cincin ini. Semoga kedua mempelai yang mengenakannya tetap bersatu dalam kesetiaan, tinggal dalam damai menurut kehendak-Mu, saling mengasihi dan menghormati. Semoga mereka selalu hidup dalam cinta kasih satu sama lain dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Goldnaro Sitinjak, kenakanlah cincin ini pada jari istrimu sebagai lambang cinta dan kesetiaan. Ana Liani Susanti, terimalah cincin ini sebagai lambang cintaku dan kesetiaanku kepadamu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ana Liani Susanti, kenakanlah cincin ini pada jari suamimu sebagai lambang cinta dan kesetiaan. Goldnaro Sitinjak, terimalah cincin ini sebagai lambang cintaku dan kesetiaanku kepadamu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Semoga ikatan cinta kasih kalian berdua yang diresmikan dalam perayaan ini menjadi sumber kebahagiaan sejati. Romo, kami mohon agar sudi memberkati salib, kitab suci, dan rosario ini agar menjadi berkat bagi kebahagiaan anak-anak kami yang telah mengucapkan janji perkawinan. Ya Tuhan, berkatilah kitab suci, salib, dan rosario ini
agar menjadi tanda kehadiran-Mu serta Bunda Maria di tengah keluarga ini dan memberikan dorongan bagi mereka untuk saling berkorban demi kebahagiaan pasangannya. Anak-anak yang terkasih, terimalah kitab suci, salib, dan rosario ini sebagai bekal perjalanan hidup perkawinan, baik dalam suka maupun duka. Pergunakanlah semua ini dengan semestinya. Tuhan akan selalu mendampingi langkah kalian. Doa kami pun selalu menyertai kalian. Mohon berkat bagi kami. Marilah kita menyerahkan mereka kepada Tuhan melalui doa-doa ini. Semoga Gold Naro Sitinjak dan Ana Liani Susanti yang baru saja dipersatukan dalam perkawinan suci selalu dikaruniai kesejahteraan jiwa dan raga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga cinta mereka akan berbuah dan menjadi sempurna. Semoga mereka dapat saling mendukung dalam damai dan saling membantu. Serta sebagai orang Kristiani, mereka dapat menjadi saksi Injil. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Karena Engkaulah yang telah mempersatukan mereka dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita lanjutkan dengan persiapan persembahan. Persembahan ini terima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Tuhan, sudilah dengan wajah berseri menerima persembahan yang kami unjukkan kepadamu bagi hamba-hambamu ini yang telah dipersatukan oleh janji suci. Semoga berkat sakramen ini, kasih mereka diteguhkan dalam kasih-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan benar, pantas dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Engkau menjalin janji perkawinan dengan tali kerukunan yang lembut dan dengan ikatan damai yang tak terputuskan, agar kesuburan yang murni dari pasangan-pasangan suci menambah jumlah anak-anak angkat-Mu. Sebab oleh penyelenggaraan dan kasih karunia-Mu ya Tuhan, secara mengagumkan Engkau mengatur agar keturunan yang dilahirkan untuk memenuhi bumi menambah jumlah anggota gereja oleh kelahiran kembali dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dengan pengantarannya bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami menyanyikan mada pujian bagi-Mu dengan tak henti-hentinya berseru. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus.
Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Penyelamat dunia, selamatkanlah Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Ignatius, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul Santo Vincentius Apaulo, dan semua orang kudus panjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Dengan kuat kuasa-Mu, Engkau telah menciptakan segala sesuatu dari ketiadaan, setelah mengatur awal mula alam semesta dan menciptakan manusia menurut citra-Mu. Engkau pun menetapkan bagi laki-laki seorang perempuan sebagai penolong yang tak terpisahkan. Mereka bukan lagi dua, melainkan satu daging, dan Engkau mengajarkan bahwa yang sudah dipersatukan tidak pernah boleh diceraikan. Ya Allah, Engkau telah menguduskan ikatan perkawinan dengan misteri yang begitu luhur, sehingga dalam janji perkawinan Engkau memperlambangkan sakramen hubungan Kristus dengan gereja-Nya. Ya Allah, di dalam Engkau perempuan bersatu dengan laki-laki, dan komunitas insani yang pertama, yaitu keluarga, dianugerahi dengan berkat yang tidak bisa ditiadakan oleh apapun, tidak oleh kutudukan dosa asal, tidak pula oleh hukuman akhir bah. Pandanglah dengan rela hamba-hamba-Mu ini,
yang telah menjadi persekutuan perkawinan, tetap mengharapkan berkat dan perlindungan-Mu. Curahkanlah anugerah Roh Kudus ke atas mereka, agar mereka tetap setia dalam ikatan perkawinan karena kasih-Mu yang dituangkan ke dalam hati mereka. Penuhilah hati hamba-Mu Analiani Susanti, mempelai perempuan ini dengan rahmat cinta dan damai. Semoga ia mengikuti teladan hidup perempuan-perempuan kudus yang dipuji di dalam kitab suci. Semoga hati suaminya Gold Narositinjak tertambat padanya dan dia diterima sebagai teman hidup yang setara. Semoga ia mendampinginya dengan rasa hormat yang pantas dan senantiasa mencintainya dengan kasih Kristus sendiri yang mencintai gerejanya. Maka kami mohon kepadamu ya Tuhan, semoga hamba-hamba-Mu ini tetap tinggal dalam ikatan iman dan pelaksanaan hukum-Mu. Semoga mereka yang sudah dipersatukan sebagai suami istri menjadi orang terpandang karena kesempurnaan peri hidup mereka. Semoga mereka yang telah diteguhkan oleh Injil menjadi saksi Kristus yang baik di hadapan semua orang. Akhirnya semoga mereka mencapai usia lanjut dan masuk ke dalam kehidupan para kudus di dalam kerajaan surga dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Lihatlah, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Semoga Allah Bapa yang kekal memelihara kalian berdua dalam cinta kasih dan kerukunan, supaya damai Kristus senantiasa tinggal dalam hati dan rumah kalian. Amin. Semoga kalian diberkati dengan keturunan, memperoleh penghiburan dari para sahabat dan kenalan, dan hidup dalam damai sejati dengan semua orang. Amin. Semoga kalian menjadi saksi kasih Allah dalam dunia, dan berhati dermawan bagi mereka yang menderita dan berkekurangan, agar kelak mereka menyambut kalian dengan penuh terima kasih ke dalam kediaman Allah yang kekal. Amin. Dan semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa
dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Dengan demikian, perayaan perkawinan Gold Naro Sitinjak dan Ana Liani Susanti sudah selesai. Syukur kepada Allah. Berjanji untuk setia dan kami mau memenuhi perjalanan hidup selanjutnya bersama sebagai suami istri. Pada saat yang sungguh berat ini, kami mohon juga dua restumu, ya Bunda. Santa Maria, doakanlah kami agar cinta kami tahan uji dalam suka dan duka hidup perkawinan. Semoga kami dapat membentuk rumah tangga yang sejahtera dan membangun keluarga yang bahagia. Ya Bunda yang baik hati, doakanlah kami pada Putramu, Tuhan kami Yesus Kristus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin.